Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 80, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Yugo Bao memegang jarum perak dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Jarum perak mulai bergetar dengan gila-gilaan dan mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah nyamuk beterbangan. Saat jarum perak bergetar lebih cepat dan lebih cepat, api biru muda menyala di atas ujung jari Yugo Bao. Api menelan jarum perak, dan segera mengubah jarum perak menjadi warna merah menyala. Yugo Bao memegang jarum perak dan tidak pernah melepaskannya. Melihat pemandangan ini, Yakub Deran terkejut. Lagi pula, dia belum pernah melihat orang merapal mantra sebelumnya. Lagi pula, sebagai pemimpin dari 6 pintu, dia tidak percaya itu. Tapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, Yugo Bao tidak punya pilihan selain mempercayainya, jadi dia ngeri lagi dan lagi. Tuan Bao pantas menjadi master sihir nomor 1 di China dan Hong Kong, sungguh tidak bisa dipercaya. Yakub Deran tidak bisa menahan kekagumannya. Pemimpin, ini hanya keterampilan sepele. Tuan Bao sangat cakap, dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Melihat ekspresi Yakub Deran, Zolan Chou berkata dengan bangga. Meskipun Yakub Deran tahu bahwa menghidupkan kembali orang mati adalah omong kosong, tetapi sekarang melihat kemampuan Yugo Bao, Yakub Deran tidak mempertanyakan kata-kata Zolan Chou. Saya melihat Yugo Bao memegang jarum perak merah dan perlahan menusuknya ke arah jantung Lukas Deran. Jarum perak menembus kulit, mengeluarkan suara menusuk, dan ada semburan bau terbakar. Melihat ini, Yakub Deran mengepalkan tangannya dengan gugup. Dia benar-benar ingin bertanya pada Yugo Bao, bukankah putranya akan ditusuk di jantung dan mati jika dia ditusuk seperti ini? Tapi dia tidak bertanya, dia takut akan mengganggu perawatan Yugo Bao, dan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Segera, semua jarum perak lebih dari 10 cm menembus dada Lukas Deran, hanya sebagian kecil yang terlihat, dan kemudian darah hitam mulai keluar dari ujung bagian jarum perak yang terbuka, dan kemudian mulai menyemprot. Ternyata jarum perak itu berlubang, dan darah menyembur keluar di sepanjang jarum perak, semuanya darah hitam. Melihat ini, Yugo Bao buru-buru mengeluarkan beberapa jarum perak lagi, dan memasukkan semuanya ke tubuh Lukas Deran dalam satu tarikan nafas. Setelah semua jarum perak ditancapkan ke tubuh Lukas Deran, tubuh Lukas Deran bergetar, dan mata serta mulutnya tiba-tiba terbuka. Melihat mata putranya terbuka, Yakub Deran bergegas maju dengan penuh semangat. Nak, kamu akhirnya bangun, lihat aku. Yakub Deran berteriak pada Lukas Deran. Tapi saat ini, mata Lukas Deran memerah, dan bola matanya tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar teriakan Yakub Deran sama sekali. Melihat putranya tidak menanggapi sama sekali, Yakub Deran memandang Yugo Bao dengan ekspresi bingung. Tuan Bao, ada apa dengan anakku? Mengapa dia bangun, dan sepertinya dia tidak mengenaliku? Pemimpin, jangan khawatir, ini akan segera baik-baik saja. Tuan Bao berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang setelah Lukas Deran bangun, Yugo Bao menghela nafas lega, dan dengan lambaian kedua telapak tangannya, dia mengeluarkan semua jarum perak di tubuh Lukas Deran. Melihat ketenangan Yugo Bao, Yakub Deran merasa lega, diam-diam menunggu putranya mengenalnya. Tiba-tiba, Lukas Deran membuka mulutnya dan meraung, yang mengejutkan Yakub Deran. Bahkan Yugo Bao dan Zolan Chou terkejut. Mengikuti raungan, Lukas Deran, yang telah berbaring di tempat tidur, langsung duduk, matanya masih merah darah, tetapi ada embusan udara hitam dari mulutnya, dan kemudian seluruh wajah Lukas Deran juga menjadi hitam dengan cepat. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hitam dan tiba-tiba membusuk. Melihat putranya seperti itu, Yakub Deran ketakutan. Yugo Bao juga tertegun. Dia tidak menyangka Lukas Deran menjadi seperti ini. Dia sudah mengeluarkan racun di tubuh Lukas Deran tadi. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi lebih buruk? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Bao, apa yang terjadi pada anakku? Apa yang terjadi? Tanya Yakub Deran pada Yugo Bao dengan keras. Pemimpin, jangan khawatir, saya akan melihat apa yang terjadi segera. Yugo Bao berkata,
dan melihat kedua tangan dengan cepat menamparkan Lukas Deran di tempat tidur. Dengan setiap tamparan, mulut Lukas Deran meledak dengan udara hitam. Ah! Mulut Lukas Deran masih berteriak ngeri. Lukas Deran, dengan mata merah, tampak seperti binatang buas saat ini, menatap Hugo Bao, seolah ingin membunuh Hugo Bao dengan tatapan menakutkan ini. Melihat Lukas Deran seperti itu, kulit kepala Hugo Bao terasa mati rasa, dan keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Dia tidak tahu bagaimana Lukas Deran menjadi seperti ini. Hugo Bao saat ini hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memaksa racun Lukas Deran. Di aula, Falco Wettner mendengar keributan di kamar tidur, ekspresinya sedikit berubah. Tuan Nathan, apa yang terjadi di dalam? Tuan Nathan, pasti tidak ada yang salah dengan pemimpin Deran. Jika sesuatu terjadi pada pemimpin, itu akan merepotkan. Falco Wettner tidak berani membiarkan Jacob Deran mengalami kecelakaan. Sebagai kepala departemen penjaga di ibu kota, dia membela keamanan ibu kota dan melindungi para pemimpin ini. Jika kecelakaan terjadi pada Jacob Deran dan Falco Wettner masih di tempat kejadian, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, dan ini mungkin akan menjadi pelanggaran berat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada pemimpin, mereka akan keluar dalam 3 menit. Nathan Lewis melihat waktu dan berkata. Melihat Nathan Lewis begitu percaya diri, Falco Wettner tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa melihat dengan cemas ke arah kamar tidur. Di kamar tidur saat ini, Hugo Bao sudah berkeringat deras, dan racun di tubuh Lukas Deran sepertinya tidak ada habisnya, seluruh kamar tidur dipenuhi kabut hitam, dan bau anyirnya sangat menjijikkan. Tapi tepat ketika Hugo Bao hendak menamparkan Lukas Deran lagi, serangga hitam terbang keluar dari mulut Lukas Deran yang terbuka, serangga itu terbang menuju Hugo Bao dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, ekspresi Hugo Bao berubah drastis. Boneka, ini boneka, lari, lari. Hugo Bao melambaikan tangannya, dan jaring besar yang terbuat dari benang merah muncul di depannya, membungkus boneka di depan. Pada saat ini, Jacob Deran dan Zolan Chou sama-sama tercengang, dan mereka masih melihat segala sesuatu di depan mereka dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang yang koma selama lebih dari setahun tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya. Selain itu, mereka tidak tahu cacing boneka apa yang dibicarakan Hugo Bao, mereka bahkan tidak tahu cacing boneka apa itu. Hugo Bao melihat Jacob Deran dan Zolan Chou masih tidak bergerak, jadi dia buru-buru berteriak lagi, lari, lari. Hugo Bao tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Anda harus tahu bahwa boneka ini adalah serangga beracun paling terkenal di desa Miao. Kendalikan pikiran orang, dan orang yang mengendalikan boneka dapat membunuh orang yang dikendalikan kapan saja. Semakin besar bonekanya, semakin sulit untuk dihadapi. Saat ini, boneka yang dihadapi Hugo Bao berukuran sebesar kepalan tangan anak-anak. Untuk dapat mengendalikan boneka sebesar itu tidak harus orang biasa di desa Miao. Meskipun Hugo Bao tidak tahu bahwa Jacob Deran adalah pemimpin yang hebat, yang di desa Miao berani mempermainkan putranya, tetapi pihak lain pastilah seorang master, dan dia tidak takut dengan identitas Jacob Deran. Melihat Hugo Bao berteriak lagi, Jacob Deran dan Zolan Chou sadar dan bergegas keluar. Melihat kedua orang itu berlari keluar, Hugo Bao buru-buru mundur dengan cepat, dan langsung menutup pintu. Setelah menutup pintu, Hugo Bao menyadari bahwa kakinya gemetar hebat, dan tubuhnya sudah bermandikan keringat. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.